Bisakah semua umat manusia bersatu? Menurut saya, bisa. Kita baru saja mengenang, menghormati kepergian Paus Fransiskus. Beliau mendapatkan atau penghargaan ataupun mendapatkan sanjungan karena usahanya yang begitu giat untuk perdamaian. Pertanyaannya, jikalau memang umat manusia tidak bisa bersatu, mengapa ada usaha? Usaha untuk menghadirkan perdamaian dunia. Jika kita bicara tentang agama yang menyatakan bahwa dunia diciptakan oleh Sang Khalik, Sang Pencipta, maka itu berarti bahwa dunia ini adalah milik Sang Pencipta. Dan Pencipta itu menempatkan manusia di Taman Eden untuk hidup bersama dengan baik, menikmati kesejahteraan yang Tuhan berikan. Dan jikalau manusia kemudian berkembang dan hidup damai dengan sesamanya, maka Eden yang indah itu, yang dianugerahkan Tuhan, menjadi sesuatu kehidupan yang indah bagi manusia. Tapi sayangnya kita melihat bahwa Eden kemudian menjadi sesuatu yang tak dijangkau. Dan manusia kemudian dikeluarkan dari Eden. Tapi jangan lupa bahwa Sang Pencipta itu tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Sang Pencipta itu senantiasa memelihara ciptaannya. Bahkan dikatakan juga Sang Pencipta itu mengirimkan penebus yang mati untuk semua manusia. Jadi sebenarnya dari pihak Allah, dari pihak Sang Pencipta itu, maka Sang Pencipta itu menginginkan kesatuan umat manusia, persatuan umat manusia. Allah yang baik itu mengetahui persatuan dan kesatuan umat manusia menjadi kebaikan bagi sesama manusia, bagi semua manusia. Kita masih ingat dalam berbagai cerita tentang peristiwa air bah. Manusia yang jahat ya, saling berbuat jahat atas sesamanya, bukan menghadirkan perdamaian, tapi menghadirkan perseteruan. Dan kemudian diperingatkan akan hukuman Allah ketika manusia itu saling berseteru. Karena ketika manusia berseteru, manusia berperang, manusia menghajar samanya, menghukum sesamanya, membuat yang lain menderita, itu sama saja menyakiti Sang Pencipta. Itu sama saja melawan Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta itu ingin semua manusia hidup damai. Dan kemudian kita tahu, begitu mendengar berita tentang air bah, semua manusia mendapatkan hukuman karena air bah itu. Dari sana kita paham bahwa Sang Pencipta itu ingin semua manusia itu hidup dalam perdamaian. Sang Pencipta itu ingin manusia menikmati seluruh keindahan alam, menikmati segala hal yang diciptakan untuk kebaikan manusia itu dan kebaikan bersama sesama manusia. Dan kita juga tahu ketika kita melihat sejarah agama-agama, maka tidak ada agama yang hanya memperhatikan kelompoknya sendiri atau individu. Dan agama itu membawa kepada Sang Pencipta, membawa kepada yang Khalik situ. Dan kemudian juga membawa semua umat beragama itu untuk saling menghargai, saling mengasihi, saling menghadirkan perdamaian. Karena itu perjuangan agama-agama adalah perjuangan untuk perdamaian, bukan perjuangan untuk menghakimi. Karena apa? Karena agama itu mengkonstruksi pengetahuan tentang Allah yang baik, mengkonstruksi tentang pengetahuan Sang Pencipta yang baik. Kalau kemudian agama itu mengkonstruksi pengetahuan tentang Allah yang baik, ya tentunya juga berasal dari Allah, tetapi juga terbatas karena merupakan konstruksi manusia. Tidak bisa yang terbatas ini menjadi yang tak terbatas. Konstruksi manusia yang terbatas tetap terbatas. Tetapi yang tak terbatas itulah yang menjadi dasar bagi semuanya. Maka agama-agama dan semua manusia harusnya menghadirkan perdamaian, saling belajar, saling membangun. Sehingga dengan demikian, maka hidup bersama dalam dunia milik Tuhan ini menjadi kesejahteraan bersama. Kita tidak bisa menyingkirkan yang lain, karena menyingkirkan yang lain yang berbeda sama saja menyingkirkan diri kita. Karena itu, marilah kita mengusahakan kesejahteraan bersama, kebaikan bersama. Dan untuk Indonesia, ikrar sebagai bangsa
negara adil dan makmur yang memberi kesejahteraan kepada semua, mestinya itu menjadi ikrar bersama. Dan kemudian juga menjadi ikrar dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Sekali lagi, mari kita ciptakan sebuah dunia yang damai, Indonesia yang damai. Dan mari, saudara yang mendengarkan video saya ini, silakan tuliskan apa yang perlu kita kerjakan untuk menghadirkan perdamaian.